Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Nur Malik, yang terhormat para bapak-bapak Dewan Juri, dan yang terhormat para seluruh panitia yang hadir pada pagi ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eko Fajari Mawanto, asal dari Desa Dombyong, RT 24 RW 07. Bapak juri yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan gagasan yang telah saya pikir dan bikin dengan judul Peternakan Sapi Perah yang berkesinambungan dengan pasar dan pengolahan limbah. Kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama adalah mengenai sapi perah sendiri. Kita tahu bahwa di sini di Kecamatan Bendungan khususnya sudah mengenal sapi perah masuk pertama kali sekitar tahun 90-an. Oleh karena itu saya mengambil gagasan sapi perah ini agar supaya untuk beberapa tahun ke depan dan seterusnya peternakan sapi perah di Kecamatan Bendungan ini semakin populasinya semakin banyak dan melimpah. Nah, yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis di Kecamatan Bendungan ini sangat cocok sekali untuk dikembangkan sapi perah. Kenapa? Karena di sini tanahnya sangat subur dan jumlah tanaman rumputnya sangat melimpah sekali, apalagi pada musim hujan seperti saat ini. Yang ketiga adalah kotoran sapi perah yang sebagian besar di sini masih belum memaksimalkan kotoran tersebut, padahal ini adalah potensi yang sangat besar. Dari model-model kandang yang ada di sini kebanyakan masih tradisional, yaitu kotoran hanya dibuang di sungai ataupun di lahan yang tidak dimanfaatkan sama sekali. Nah, dari semua yang saya bicarakan tadi, kita mempunyai inovasi di mana bagaimana caranya untuk peternakan sapi perah ini terus meningkat dan semakin meningkat. Yang pertama adalah mengenai pemeliharaan sapi perah. Nah, seperti gambar di depan adalah contoh kandang yang sekarang ini sebagai inovasi terbaru, yaitu sapi yang dilepas liarkan. Ini manfaatnya apa? Kalau dalam dunia kedokteran hewan mempunyai istilah mensejahterakan sapi dengan tujuan kesejahteraan hewan. Nah, inilah kita berusaha untuk mensejahterakan sapi agar bagaimana hidup kita nanti bisa bersejahtera. Nah, di sini kebanyakan masih menggunakan kandang yang tradisional. Seharusnya untuk tahun depan bisa meniru kandang yang seperti ini. Nah, cara pemeliharaannya sapi adalah dengan cara menguasai kawin internalnya, yaitu jarak antara sapi beranak pertama sampai sapi beranak berikutnya harus intensif sekali. Yang kedua adalah setelah induknya itu sangat bagus, kemudian menghasilkan pedet, di mana pedet ini sangat riskan sekali. Kita harus pelihara dengan cara lebih fokus, karena pada usia pedet-pedet ini bisa sering terjadi segala macam penyakit pada usia pedet. Nah, ini seharusnya kita harus mengumpulkan bagaimana pedet-pedet ini bisa dirawat dengan betul. Nah, fakta di lapangan, kebanyakan peternak itu ketika mendapat pedet untuk usia 1-2 bulan sudah dijual, apalagi laki-laki jantan. Nah, ini menjadi problem bagi masyarakat. Kenapa? Karena kebanyakan
pedagang perdata atau pengepul itu berada di wilayah lain yang terbanyak adalah di Boyolali, Jawa Tengah. Nah, ini menjadi problem bagi masyarakat kita. Nah, harapan saya semoga ada kebijakan yang bagaimana nanti membentuk suatu kelompok untuk memelihara komunal pedat, jadi tidak memelihara induk, hanya komunal pedat, kemudian dibesarkan, di mana kita tahu harga pedat yang sekitar 4 bulan 5 bulan itu hanya sekitar 5 jutaan. Padahal nanti kita pelihara 1,5 tahun itu sudah mendapatkan biaya penjualan sekitar 20 juta lebih untuk hidup siap gunting atau daros siap gunting. Nah, yang ketiga ini adalah contoh plastik pertanian yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotoran. Nah, di sini masyarakat sini terutama sangat kurang sekali atau bahkan belum ada yang bisa memanfaatkan seperti plastik pertanian ini. Kebanyakan kotoran hanya dibuang saja. Nah, ini manfaat dari plastik ini sebagai untuk menyimpan kotoran. Ketika kotoran sudah diambil juga bisa sebagai penutup hasil pertanian kita. Nah, untuk momen kali ini di mana pupuk subsidi itu sangat kurang sekali, ini adalah momen terbaik kita bagaimana kita memberdayakan kotoran ternak pada saat ini. Saya ngambil plastik pertanian ini karena saya anggap ini suatu inovasi yang murah dan mungkin peternak individual bisa menirukan. Sebenarnya yang lebih bagus adalah dengan cara membuat biogas atau biosecurity lain seperti urin dan lain-lain. Tetapi pembuatan gas biogas itu minimal butuh biaya kurang lebih 6 juta. Nah, maka dari itu saya mengambil yang sangat simpel, tapi dengan ini insya Allah pupuk akan dapat digunakan maksimal mungkin. Begitulah pemaparan dari gagasan saya. Semoga pemaparan saya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita ini. Sekian dan terima kasih.